kerjaan pasti akan capek apapun itu. Pulang pagi pasti kadang kita pulang cepat. Buat apa kita ngeluh? Bener nggak? Kita dikasih kerjaan selama masih diberikan rezeki, kita jalani aja. Sebenarnya gini, kita semua pemain di Ikatan Cinta ini diberikan space 1 minggu libur 1 kali. Jadi memang kita syuting sehat termasuk karena masih ada waktu buat libur. Cuman kalau untuk keputusan kembali lagi untuk pulang ke rumah, saya hari Minggu jarang pulang ke rumah. Jujur jarang pulang ke rumah. Karena untuk callingan syuting kan Senin pasti akan live. Terus scene pasti biasanya lumayan banyak pada numpuk semua. Kejar-kejaran waktu jam 7 pagi udah on cam. Kalau kita harus berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 5:30 kalau kita mau on time. Jadi untuk pribadi saya ya saya jarang pulang. Minggu saya pasti di lokasi, kemungkinan saya di lokasi, saya akan pulang ke rumah itu kalau ketika saya lihat antara Senin sampai Sabtu ini di mana ada scene saya nggak terlalu banyak. Ada jedanya lumayan, terus bisa pulang cepat, saya sempetin balik ke Jakarta. Nah saya ini udah sekitar 1 mingguan nggak pulang Jakarta. Nah ini kebetulan scene saya tadi pagi, terus sampai siang di take. Nah dari siang udah kosong nih, mau pulang Jakarta, cuman ditahan dulu nih takutnya nanti jam 7 malam ada skenario turun. Kalau ternyata turun dan saya nggak ada, saya balik Jakarta. Gitu, secara saya ngatur waktu untuk pulang Jakarta kayak gitu sih sekarang. Kalau lihat scene-nya aja gitu. Dilihat dari kondisi skenario. Meskipun hari libur dalam seminggu itu memaksimalkan di sini aja. Iya di sini, karena lokasi syuting itu sebenarnya udah kayak keluarga kedua. Dan kita di sini semua udah dapat kamar masing-masing, jadi udah kayak rumah sendiri pokoknya. KTP pindah ke Bogor. Warga puncak pokoknya udah. Mas kalau di bulan Ramadan ini mungkin mengikuti bareng teman-teman yang berbuka puasa atau gimana sih? Kebetulan saya non muslim, terus kalau namanya untuk kehidupan kita kan harus saling menghargai satu sama lain, toleransi. Jadi apalagi di bulan suci Ramadan ini basecamp pemain jujur sepi. Karena kan satu kita take, kedua kita capek, pasti kita banyak beristirahat di kamar. Apalagi teman-teman sahabat saya yang berpuasa. Jadi saya juga kebanyakan di kamar. Ketika berbuka puasa saya pasti akan gabung dengan mereka. Walaupun enggak setiap hari sih, enggak setiap kali, tapi ketika ada momen kosong saya lagi enggak harus bikin mungkin video endorsement atau mungkin lagi enggak take lagi apa, saya akan gabung sama mereka karena menurut saya agama muslim itu yang sangat dirindukan ketika berbuka puasa adalah kebersamaan. Itu sangat luar biasa loh menurut saya. Saya ngelihat mereka berbuka puasa seperti apa, nikmat sekali. Saya nih belajar muslim 6 tahun dulu. Dan menurut saya, waduh kebersamaan kalian tuh sangat luar biasa loh. Ngumpul, makan, ngeliat canda tawa, senang bahagia. Wah itu senang banget lah pokoknya, senang banget ngeliat kayak gitu. Jadi kalau ngomong momen di saat bulan Ramadan ini ditunggu-tunggu ya, kalau ketika saya lagi ada waktu gabung, saya akan gabung dengan mereka. Kayak kemarin Bang Evan Sander bikin sate, dia bikin sendiri ya kan, bikin kumpul pemain. Wah itu kekeluargaan di sini tuh sangat luar biasa menurut saya. Kompak sekali lah pokoknya. Mas semenjak main di Ikatan Cinta nih, apa namanya, menjalinkan misteri dengan pemain lain udah mulai lancar kah atau ada seberapa? Jujur kalau untuk pertama kali sulit bagi saya. Mau di judul apapun itu, bukan hanya di Ikatan Cinta, karena saya tipe orang yang butuh waktu. Mungkin pemain lain butuh waktu 2 episode, 3 episode, saya butuh sekitar 6-7 episode, lebih agak panjang. Untuk pertama kali ya butuh waktu. Cuman kalau sekarang untuk ngomong chemistry antara saya contoh sama Michi, di sini kan dibikin couple, ya udah ngalir aja gitu, natural. Dan saya kebanyakan improve jujur ketika sama Michi. Walaupun kita ada benang merahnya, improve-nya apa sih? Angga ini karakter orang yang seperti terbalik antara Andin dan Al. Saya versinya si Michi. Michi cuek kayak si Al. Jadi terbalik. Nah kalau saya ini yang bener-bener ngebet banget sama Michi, pengen banget jadian sama dia, nunjukin dia sayang banget, ayo dong. Gombalnya minta ampun. Nah kalau Michi tuh ya cuek-cuek gitu, masih belum gitu mau, tapi dia malu.
Nah, improve-nya si Angga ini di sini ya kadang di skenario ada yang nggak gombal, dia gombal-gombalin, dilebih-lebihin kayak lagi makan. Ini nasinya enak banget, padahal nasi kan semua rasanya sama, nasi putih, kayak ditambah-tambahin aja. Modus ya, pokoknya si Micin apa kebiasaan lu modus. Jadi dia udah tahu karakter Angga ini bakal improve dan modus gitu. Jadi dia cuma bilang, oh modus lu. Abis selesai take dia ketawa-ketawa, oh lu bisa aja lu katanya begitu mulu modus. Ya kan usaha, ya kan usaha. Kan karakter Angga kan gitu. Oh iya. Gitu. Tapi terus bisa dikatakan di tayangan tersebut banyak pemirsa yang menunggu adegan kalian berdua gitu, greget banget gitu. Gregetnya, ya kalau banyak yang menunggu. Kasih atau gini gitu kan si cewek. Kalau ya banyak yang nunggu sih iya, cuman seneng banget kalau kalian mengapresiasi kita seperti itu. Berarti kan apa yang kita mainkan di sini, apa yang kita karyakan di sini kalian suka. Itu seperti sebuah award buat kita sebagai seorang pemain. Jadi seneng banget lah, jujur seneng banget. Semenjak Gitu. berkarakter berdua mungkin banyak yang nge-DM di Instagram soal Banyak, udah jadian aja lah buruan katanya, udah dunia nyata nikah aja katanya, jangan cuma di dunia sinetron, kata udah cocok banget katanya udah. Jadi ngerasa waduh sampai segininya ya. Terus mungkin karakter Angga ini di sini saya bilang agak unik sih, karena dia pertama kali seorang yang benar-benar berandalan yang keluar dari penjara, terus jahat antagonis, tiba-tiba dia bisa jadi sekarang jadi protagonis baik, tapi dia awalnya itu nggak ada scene-scene komedi sebenarnya Angga, tapi saya coba memainkan komedi, improve lagi saya sedikit-sedikit, ketemu sama Miss Kiki, saya improve ngomong Teko, itu saya improve semua, ngomongin Lengkoas, semua tuh improve sedikit-sedikit, jadi Angga ini bisa antagonis, protagonis, komedian juga bisa. Dan kemarin ketika scene sama Michi di skenario nggak ada Angga nangis, saya bikin si Michi curhat saya nangis, pada komen banyak banget, wah gila lu paket lengkap bisa nangis juga lu ternyata, kata bla bla kayak oke, seneng berarti kan diapresiasi gitu, seneng aja sih. Tapi kalau untuk kalian berdua mungkin ada fanbase tersendiri nggak, Michi dengan aku? Ada banyak, ada ngomong mangga ya kan, pokoknya wah banyak banget deh. Cuman dari pihak saya sama Michi juga belum maksudnya meresmikan apa sih nama yang cocok panggilan buat kita berdua, karena kan belum jadian juga di sini, ceritanya masih panjang step by step, karena sinetron Ikatan Cinta ini punya cerita yang sangat kuat, sangat masuk akal, yang tidak seperti sinetron lain yang tiba-tiba jeblok udah jadian, udah nikah, yang alur ceritanya mungkin orang nggak memahami gitu. Jadi di sini step by step, pelan-pelan bagaimana perjuangannya, susah payahnya, jatuh bangunnya. Jadi benar-benar butuh proses gitu. Mungkin semenjak di Ikatan Cinta mungkin apa aja yang sudah kamu capai istilahnya dari awal main sampai sekarang? Wah banyak sih, banyak nggak bisa dijeberin. Dari segi pendapatan, alhamdulillah di saat pandemi seperti ini masih diberikan pekerjaan sama yang di atas. Allah Subhanahu wa taala diberikan pekerjaan terhadap kita semua di sini, segi pendapatan, segi mungkin pamor mungkinnya semakin dikenal sama emak-emak se-Indonesia berkat Ikatan Cinta. Ya banyak lah nilai positif yang udah didapat, banyak sekali. Pertemanan juga iya, link juga iya, banyak orang yang nawarin buat kerja sama endorse, kerja sama produk apapun itu, ya seneng lah. Banyak banget pencapaian positif yang didapat. Kalau ngomong negatifnya capek, ya semua kerjaan pasti akan capek. Selama kita terlalu banyak mengeluh, kita mungkin kurang ikhlas kali sama kerjaan. Jadi satu sisi yang saya ambil, kerjaan pasti akan capek apapun itu. Pulang pagi pasti kadang kita pulang cepat, buat apa kita ngeluh? Bener nggak? Kita dikasih kerjaan, selama masih diberikan rezeki, kita jalani aja. Itu, ambil nilai positifnya aja pasti. Tapi kalau kamu sendiri termasuk tipikal orang yang mendengarkan apa yang dikomentari fans atau netizen sendiri, atau Kalau di komentar, iya saya termasuk tipe kayak gitu. Maksudnya ngelihat kalau mereka nyinyirin saya, ngomongin yang jelek apa segala macem, seneng diomongin. Karena mereka itu kayak CCTV 24 jam yang mengawasi kita. Padahal kita lagi tidur, mereka ngawasin kita. Ya enggak? Kita lagi syuting, mereka ngawasin kita. Kita lagi kumpul sama keluarga, mereka kepoin kita. Berarti kan mereka sayang sama kita. Mau kalian menghina kita, ngomongin yang negatif, ya terima kasih. Berarti kalian merhatiin kita, itu aja. Tapi kalau dikasih sesuatu yang positif, oh Angga tuh harusnya begini, Angga coba begini, kadang saya ngambil tuh
dari fans ngomong minta angka coba ini begini, saya ngambil, saya improve di dialognya, saya pakai. Jadi mereka juga seneng. Tapi selama ada track atau benang merah dari cerita dan skenario, jadi nggak benar-benar keluar jauh. Berarti dan juga kemarin Ikatan Cinta mendapatkan rekor muri yang pertama, terus yang kedua share dan rating makin naik kemarin. Itu tanggapan kamu seperti apa sebagai pemain? Pokoknya cuma bisa bilang begini, satu-satunya sinetron yang bisa memecahkan rekor di Indonesia selama ini Ikatan Cinta cuma bisa bilang begini. Jadi kita kalau mau ngomong panjang lebar udah susah juga sih. Rekor itu sudah membuktikan semuanya bahwa kalian semua masyarakat Indonesia yang terbaik pokoknya sudah menonton sinetron ini. Karena kalau sinetron ini tidak bagus tidak mungkin ditonton. Kalau tidak punya alur cerita yang bagus tidak mungkin ditonton. Jadi apa yang kita berikan sudah yang terbaik, kalian juga menonton, berarti kan mengapresiasi kita semua sebagai seorang pemain untuk berusaha lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya untuk memberikan tayangan lebih baik. Ya kalau untuk impact buat diri saya sendiri atau mungkin tanggapan, saya sangat bangga bisa gabung di sinetron Ikatan Cinta. Jujur sangat bangga karena pertama kali di calling syuting saya cuma ada note-nya Angga 3 episode. Oh, gitu. Ada karena kan di sini kan kadang ada pemain tambahan. Contoh dari Pak ini Sanusi berapa ini, Pak ini berapa episode itu udah ada. Angga cuma 3 episode. Terus saya lihat 3 episode, ya alhamdulillah dapat kerjaan. Terus saya coba baca skenario, wah ini karakter Angga nih bagus nih. Dialog, cerita udah. Coba deh, gue pertajam lagi, agak sedikit improve. Mungkin dari situ penonton juga responnya positif, suka. Terus apa yang saya mainkan juga diterima. Jadi ditambah-tambah dikit, jadi panjang sampai sekarang. Itu berarti kan apa yang saya berikan bisa diterima di masyarakat dan menjadi sebuah berkah sih di masa pandemi seperti ini, dan rekor muri sudah membuktikan bahwa ke kita semua bahwa ini sinetron yang terbaik. Mungkin itu bisa dibilang apresiasimu terhadap fans atau pemirsa. Kamu sering upload video yang di Itu dia tuh di mungkin Instagram istilahnya. benar, saya satu-satunya pemain yang ngupload tayangan-tayangan yang bisa dibilang feed saya isinya tayangan semua. Coba dicek. Iya. Ada artis mana yang ngupload tayangan-tayangan seperti saya? Bukan di Ikatan Cinta dong, di judul-judul lain. Coba ada nggak? Hampir nggak ada, karena Instagram itu isinya kita pribadi, kehidupan kita. Kenapa saya mengupload? Karena menurut saya bangga menjadi bagian di Ikatan Cinta. Saya bangga setiap scene-scene saya yang ada di sini. Saya pengen share, ini loh Angga. Pengen ngelihat komen kalian, apa sih komennya, positif apa enggak, kurangnya di mana, senengnya di mana. Jadi bisa untuk mengkoreksi diri saya sendiri sebenarnya. Ada tujuan tertentu sebenarnya untuk bisa melihat respon kalian, apa yang harus saya lakukan ke depan, itu aja. Tapi ternyata banyak yang suka pertama, terus yang kedua yang nonton juga banyak juga. Iya benar ya. Itu nilai tambah lah ketika kalian menyukainya, itu nilai tambah sih. Komen pernah ada sampai 1.000, 2.000. Ya kalau sekarang komen nggak terlalu banyak, intinya masih ada nilai positif dari kalian yang selalu memberikan tanggapan dan masukan, itu seneng banget gitu. Mungkin semenjak di Ikatan Cinta pasti banyak yang pengen ketemu kamu langsung atau fansnya lah pengen ketemu itu kamu. Kalau untuk fans ada yang suka datang ke lokasi. Dia suka datang, tapi dia emang tinggal di Mokoteng, nginep di sini juga kan, di hotel sini. Terus dia datang karena memang satu fans, kedua selalu support. Datang pakai baju ada gambar gede banget di sini. Cuman kan ya seneng aja sih sampai datang ke lokasi jauh-jauh. Ada dari Bandung, mereka datang kumpul kan. Datang tanggal sekian, mereka 2-3 orang sekalian nginep di sini. Ya seneng sih. Tapi mereka datang, kamu memberikan info atau emang kebetulan mereka kan pertama follow. Terus mereka bikin akun fansbase. Mereka minta tolong diresmikan akunnya. Cuman mereka tiba-tiba kirim tulisnya panjang. Kalau mau gabung di akun ini, fansbase harus pertama tidak boleh saling menghina, tidak boleh menghina sesama artis Ikatan Cinta. Contoh ngomongin Arya Saloka, ngomongin Amanda, tidak boleh. Kita harus support semua pemain, tapi kita dukungnya Kevin Hillers di sini katanya. Tapi kita tidak boleh mencemarkan nama baik, terus mungkin
menyebarkan sara, pokoknya semuanya nilainya positif dan harus aktif katanya. Oh ya udah, ini berarti kan niatnya baik dan dia punya tujuannya baik. Oke, saya komen aktif. Seneng tuh diupload. Akhirnya udah 2 kali datang ke sini. Fanbase-nya apa sih? Heeh. Namanya? Banyak sih yang aktif itu apa? Handphone ketinggalan Apa, di atas. apa lebih banyak fanbase kalian berdua, kamu dengan Michi? Atau Banyak sih, banyak. Cuman yang aktif itu satu, Kevin Hillers fans apa gitu, ada titiknya belakangnya juga. Itu yang paling aktif. Berapa kali datang ke sini terus support, kadang bawa makanan. Tuh sampai kakak mau bikin baju lagi ya. Kakak nanti mau bawa ini, aku bilang udah jangan bawa apa-apa, udah datang ke sini aja udah seneng gitu. Maksudnya kalian tuh bener-bener datang jauh-jauh dari beberapa kota, kumpul di sini 3-4 orang datang buat support. Itu kan aduh udah seneng banget, ibarat itu nilai positif banget gitu, seneng sampai segitunya. Udah nggak usah bawa apa-apa deh. mungkin terakhir, arti sebuah fans buat Kevin seperti apa sih? Fans itu, kalian itu segalanya buat saya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa. Kalian yang terbaik pokoknya. Gitu aja. Cuma bisa ngomong itu aja sih. Karena ya kita sebagai selebriti ya kalau nggak ada fans kita bukan apa-apa. Gitu.